kami sudah ketemu dengan Roy Kiyoshi, kronologis dari awal sampai akhir kami sudah dapatkan. Setelah itu kami bertemu dengan penyidik juga, melakukan koordinasi langkah-langkah hukum selanjutnya. Nah, pada saat ini kami sudah tahu kronologis permasalahan Roy Kiyoshi. Jadi saya terangkan bahwa kronologisnya adalah sebagai berikut. Roy Kiyoshi itu adalah sakit, bukan sebagai pengguna narkoba. Jadi sekali lagi saya peringatkan, jangan lagi menuduh menyerang kehormatan Roy Kiyoshi dengan mengatakan dia pengguna narkoba. Ingat, Roy bukan pemakai dari ganja, ekstasi, sabu. Ya, Roy Kiyoshi sakit. Saya beritahu, Roy Kiyoshi sakit. Apa sakitnya Roy Kiyoshi itu? Insomnia. Dia tidak bisa tidur. Kami bisa buktikan bahwa Roy itu sakit. 2017, Roy Kiyoshi sakit dan dia sudah berobat ke dokter. Kami bisa buktikan dengan beberapa resep dokter 2017. Ya, ini sudah kami serahkan semua kepada penyidik ya. Ini beberapa resep, saya tidak boleh sebut siapa dokternya karena menjaga kehormatan ya. Ini resepnya ada semua di sini. 2017. Lalu Roy sembuh. 2019 dia kumat lagi insomnianya. Dia berobat di rumah sakit daerah Jakarta Selatan. Saya tidak perlu sebut namanya siapa dan dokternya. Nah, sembuh. 2020 pada saat menjelang COVID-19, semua orang dianjurkan untuk tinggal di rumah. Nah, disinilah Roy tertekan dan stres. Disitulah Roy tidak bisa tidur. Karena tidak bisa tidur, dia mencari obat tidur. Ya, dengan melalui online. Tinggal diklik aja obat tidur apa. Keluarlah namanya diazepam. Jadi diazepam ini kenapa dia pilih diazepam? Karena dia Google obat tidur, keluarlah diazepam. Kenapa dia tidak ke dokter? Karena dia takut keluar dari rumah, takut kena COVID-19. Ya, kenapa dia tidak pergi ke apotek? Sama. Roy itu orangnya terlalu paranoid dalam segala hal. Jadi dia tinggal di rumah saja. Dia online, dia belilah cari nama obat tidur ini apa, dapatlah di online. Nah, dia sebab itu dibeli lewat online. Dia beli, kenapa dia beli di online? Karena sudah sangat terpaksa sekali. Dia hampir 3 hari tidak bisa tidur. Bayangkan kalau orang yang tidak bisa tidur selama hampir 3 hari. Rasa badannya seperti hancur. Disinilah makanya terpaksa dia membeli secara online. Ya, dan ini semua orang bisa mengakses. Permasalahannya apakah Roy tahu dalam obat diazepam ini mengandung ternyata di dalamnya itu ada benzodiazepin yang ternyata salah satu zatnya ada nitazepan. Nah, nitazepan inilah yang masuk ke golongan 4 kategori psikotropika kan? Kalau dia tahu di dalam kandungannya itu ada nitazepannya, dia tidak akan beli karena kalau dia beli dia makan, dia ketangkap. Urusannya ada terjerat hukum. Sesuai dengan apa tadi yang kami dapatkan dari para penyidik, yang didapatkan ada 21 ya. 21 kurang lebih ada 21. Yang paling banyak adalah ya diazepam ini karena emang baru beli kan. Kalau yang lainnya itu sisa-sisa tahun-tahun berikut yang tahun-tahun lalu yang pakai Roy di sini sakit. Karena dia sakit tidak berani ke dokter karena ada COVID-19, tidak berani dia ke apotek. Kan begitu kan? Makanya dia membeli secara online. Ya. Nah, maka daripada itu, saya jelaskan sekali lagi bahwa Roy itu bukan pemakai narkoba. Roy itu sakit. Karena sakit inilah tidak bisa tidur, makanya dia beli lewat online. Ya, beli obat tidur. Nah, ternyata pada saat tanggal 6 jam 3 sore digerebek oleh polisi. Hukum selanjutnya, hari Senin nanti kami akan ajukan permohonan asesmen. Kami mohon dengan sangat kepada Kepolisian Republik Indonesia, terkhususnya adalah Polres Jakarta Selatan, CQ penyidik, ya. Mohon dengan sangat untuk di ACC asesmennya Roy Kiyoshi, karena biar bagaimanapun juga kami sudah bawakan semua bukti-buktinya. Salah satunya resep-resep dokter menunjukkan bahwa Roy itu adalah sakit. Dari 2017, 2019 itu semua dokternya pun sudah saya berikan semua, kita berikan semua kepada penyidik. Menunjukkan bahwa Roy sakit membutuhkan obat agar menjadi pertimbangan dari nanti dari penyidik. Nah, asesmen mudah-mudahan dikabulkan. Setelah itu nanti kami minta untuk direhabilitas di SKO. Dan terakhir kami minta kepada penyidik tetap ini harus ada putusan pengadilan.
Jadi tidak hanya sekadar selesai di RSKO hilang begitu saja, seperti oknum-oknum lain yang tidak ada kepastian hukum. Kami tidak mau. Kami mau ini selesai semuanya di pengadilan. Ya, tetap rehabilitas, tetap nanti ada sidang, tetap nanti ada putusan. Ya, agar berkekuatan hukum. Dan itu kan kembali kepada penyidik, ya itu kan pertimbangan penyidik ya. Sah-sah aja kalau emang dikata ada 2 bukti yang cukup. Ya pertimbangan penyidik kalau ditahan, ya tahanan ya nggak ada masalah. Nah, yang kami ajukan kalau masalah seperti kayak gini bukan penangguhan, tapi kita akan ajukan permintaan asesmen. Ya, setelah asesmen itu nanti dikabulkan, nah baru nanti ditangguhkan ke RSKO untuk dilakukan rehabilitas. Nah, sambil menunggu nanti proses P21 tahap 1, tahap 2 dan persiapan sidang. Nanti Roy biar direhabilitas di rumah sakit RSKO. Keluarganya mendukung sekali dan tadi pun juga mamanya ada. Dari kemarin hari pertama mamanya terus, papanya terus, orang tuanya terus mendampingi Roy. Kalau dikatakan stres, pasti semua orang yang tertimpa masalah ini pasti stres, baik keluarga dan pribadinya. Ya bohong lah, siapapun juga kalau sudah ditahan, satu tersangka pasti stres. Ya, tekanan batin, rasa malu, apalagi dibully lagi kan. Kan ini orang-orang nggak tahu apa yang terjadi sebetulnya. Niat batin mensreanya Roy tidak pernah tahu bahwa ternyata yang dia makan dibeli di online diazepamnya ternyata mengandung ya ini tadi nitazepan ini. Masuk ke golongan 4 psikotropika. Kalau tahu ini nggak akan dibeli. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.